Faris Udadars, kumaha kabarna? Damang sadana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada alur cerita kali ini, kita akan membahas alur cerita dari film menceritakan seorang pemuda yang keluarganya dibantai oleh pasukan musuh. Demi balas dendam, pemuda tersebut mempelajari bela diri dan mengumpulkan pasukan. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali ketika dua kekuasaan besar di sebuah negeri yang penuh intrik membentuk aliansi. Mereka adalah klan Wei yang unggul dalam bidang militer dan klan Qiao yang memiliki kekuasaan untuk irigasi. Keduanya menciptakan hubungan simbiosis yang harmonis. Namun kedamaian itu pecah di saat pasukan musuh menyerang klan Wei hingga kewalahan karena klan Qiao menolak membantu mereka. Para tetua klan Qiao merasa sudah cukup banyak membantu klan Wei dan tidak ingin ikut berperang atau menyeret rakyat mereka dalam penderitaan. Akibatnya, banyak anggota klan Wei yang gugur dalam peperangan. Wei Shao, satu-satunya penerus yang selamat, tumbuh dengan dendam mendalam terhadap klan Qiao yang telah mengabaikan dan menyebabkan kematian keluarganya. Singkatnya 14 tahun kemudian, bersama anggota klannya yang tersisa, Wei Shao mengumpulkan kekuatan untuk merebut kembali wilayah mereka. Di klan Qiao, hiduplah dua putri cantik. Mereka adalah Da Qiao yang periang dan Xiao Qiao yang cerdas dan penuh perhitungan. Untuk memperbaiki hubungan yang retak, tetua klan Qiao mencari jalan damai melalui perjodohan dengan klan Wei. Nenek Wei Shao selaku tetua di klan Wei setuju dengan rencana ini, berharap kedua klan bisa kembali akur. Masalahnya, Da Qiao jatuh cinta pada pengawalnya sendiri yang bernama Bisi. Demi melindungi kakaknya, Xiao Qiao bersedia menggantikannya dalam pernikahan dan membantu kakaknya untuk kabur dari sana. Dalam pesan terakhirnya, Xiao Qiao mengancam akan memburu dan membunuh Bisi jika ia menyakiti kakaknya. Namun ia berjanji akan membantunya mencapai kesuksesan jika kakaknya hidup bahagia. Sementara itu, Wei Shao telah mengumpulkan kekuatan militer yang sangat besar. Ia berhasil merebut kembali wilayah Xindu, kampung halaman tempat di mana keluarganya gugur dalam peperangan 14 tahun yang lalu. Kemudian ia mengeksekusi pemimpin musuh sebagai bentuk pembalasan. Berbeda dengan rencana neneknya, Wei Shao berencana menginvasi wilayah klan Qiao untuk menuntaskan balas dendamnya. Meskipun demikian, rencana pernikahan tetap berjalan dengan Xiao Qiao sebagai pengantin pengganti. Di tengah perjalanan ke Xindu, Xiao Qiao teringat pesan kakeknya tentang mengalahkan kekuatan dengan kelembutan sebagai cara untuk bertahan hidup. Wei Shao yang masih diliputi amarah ingin memanah calon pengantinnya. Namun penasihatnya membujuknya, menjelaskan bahwa klan Qiao telah memberikan wilayah Panyi yang sangat berharga sebagai mas kawin dan tanda perdamaian. Karena itu tidak ada gunanya untuk memulai pertumpahan darah. Dengan kesal, Wei Shao menyetujui pernikahannya tersebut yang pada awalnya ia acuh tak acuh. Namun tiba-tiba ia gelisah di saat melihat betapa cantiknya wanita yang akan ia nikahi. Ketegangan pun terjadi di Xindu. Di saat Wei Shao menuntut penyerahan Panyi sebelum pernikahannya, Xiao Qiao menolak, khawatir Wei Shao akan membatalkan pernikahan setelah mendapatkan wilayah itu. Ia tahu Wei Shao bisa merebut Panyi melalui peperangan, sehingga kesepakatan tersebut tidak berarti baginya. Di tengah situasi ini, Xiao Qiao melihat rakyat Xindu yang ketakutan dan putus asa. Mereka trauma dengan pemerintahan kejam sebelumnya dan menganggap Wei Shao tak lebih kejam dari penjajah. Untuk merebut hati calon suaminya, Xiao Qiao mulai membantu rakyat dengan membagikan makanan dan memperbaiki fasilitas kota, sambil berusaha meyakinkan mereka bahwa Wei Shao adalah pemimpin yang baik. Namun usahanya telah gagal. Rakyat Xindu lebih menyukai hakim wilayah setempat yang telah
telah banyak membantu mereka dan mereka membenci Wei Shao yang berselisih dengannya. Untuk mengatasi masalah ini, Xiao Qiao berpura-pura menjadi wanita kejam dan menyarankan Wei Shao untuk mengeksekusi rakyat yang menentangnya. Wei Shao menolak dengan tegas, bahkan menghunuskan pedangnya pada Xiao Qiao bersumpah tidak akan menyakiti rakyatnya, sehingga pembelaan itu akhirnya membuat rakyat Shindu menghormati Wei Shao. 我心徒沦落敌手。 Di sisi lain, Wei Shao menyadari pengorbanan Xiao Qiao meskipun ia membenci taktik manipulatifnya. Namun ia tetap menunjukkan perhatian dengan meninggalkan obat untuk luka Xiao Qiao. 这伤要擦一下脖子。 Setelah itu, Wei Shao berdamai dengan sang hakim dan berjanji akan merangkul semua orang, baik warga asli Shindu maupun pendatang dari negara musuh. Terharu dengan tindakan Wei Shao, Xiao Qiao menyerahkan stempel Pan Yi sebagai bukti kepercayaannya. Lalu Wei Shao menerimanya, menandakan pernikahan mereka akan segera berlangsung. Namun ia menegaskan bahwa perjanjian itu tidak akan menghapus dendamnya selama 14 tahun terakhir, dan ia bersumpah tidak akan pernah terbuai oleh kecantikan Xiao Qiao. Setelah itu, Wei Shao menyuruh Xiao Qiao kembali ke kampung halamannya dan menunggu lamarannya. Xiao Qiao pun sangatlah kecewa, merasa gagal membawa perdamaian dan khawatir pernikahannya tidak akan menyelamatkan keluarganya dari dendam Wei Shao. Lalu ia memutuskan untuk mempertahankan Pan Yi apapun yang terjadi. Di dalam perjalanan menuju Pan Yi, Xiao Qiao bertemu dengan Liu Yan, seorang bangsawan dari negara tetangga yang dulu pernah melamarnya. Namun Xiao Qiao menolaknya karena pria itu terkesan meremehkannya. Sekarang, setelah tahu bahwa Xiao Qiao rela menyerahkan Pan Yi pada calon suami barunya, Liu Yan menyesal tidak memperjuangkan Xiao Qiao sebagaimana mestinya, dan kini dia kembali mengejarnya. Menyadari hal ini, Xiao Qiao yang cerdik memanfaatkan Liu Yan untuk mempertahankan Pan Yi, dan mereka sepakat untuk melawan Wei Shao bersama-sama. Masalah pun semakin rumit ketika Wei Shao menduga Xiao Qiao berselingkuh dengan Liu Yuan. 我早就应该杀了。 Sementara itu, Xiao Qiao menyadari bahwa Liu Yan hanya memanfaatkannya untuk mendapatkan akses ke bendungan yang ada di Pan Yi. Di masa lalu, keluarga Qiao membangun bendungan itu untuk mengendalikan banjir dan irigasi yang sangat bermanfaat untuk wilayah sekitar, termasuk Shindu. Namun setelah klan Qiao dan Wei bermusuhan, tempat itu terbengkalai dan rakyat mengalami kekeringan parah. Liu Yan berencana menghancurkan bendungan itu untuk membanjiri Shindu dan melemahkan militer klan Wei yang ia anggap sebagai ancaman. Xiao Qiao pun terkejut. Meskipun ia ingin mengalahkan Wei Shao dengan mengorbankan rakyat tidak berdosa adalah perbuatan kejam yang tidak bisa ia toleransi. Liu Yan menyekap Xiao Qiao dan pelayannya agar mereka tidak menghalangi rencananya. Di saat yang sama, Wei Shao tiba di Pan Yi untuk merebut wilayah itu dan menangkap Xiao Qiao atas pengkhianatannya. Sementara itu, demi menyelamatkan rakyat Shindu dari malapetaka, Xiao Qiao berjuang mati-matian. Bahkan dia hampir membakar tangannya untuk melepaskan ikatan, lalu membakar lumbung berisi belerang yang siap dijadikan bahan peledak. 是这刘源挡下了火光。 Di tengah kekacauan, Wei Shao mendengar pengakuan pelayan Xiao Qiao tentang bagaimana sang nona berjuang menyelamatkan rakyat, sehingga amarahnya seketika berubah menjadi kekhawatiran. Tak bisa menemukan Xiao Qiao, ia pun segera memerintahkan pasukannya untuk mencarinya. Xiao Qiao yang bersembunyi di gentong air akhirnya keluar dan berhadapan dengan Liu Yan yang membujuknya kembali, serta Wei Shao yang telah menunggunya di sana. Ia pun menolak Liu Yan dengan tegas dan lari ke pelukan Wei Shao untuk mengakhiri pertikaian ini. Dengan melihat luka bakar di tangan Xiao Qiao, hati Wei Shao melunak dan ia merasa bersalah. Ia menawarkan untuk menggendongnya, namun Xiao Qiao yang masih kesal terus menantangnya dan berkata bahwa ia hanya akan menikah jika Wei Shao datang melamarnya secara pribadi.
Di keesokan harinya, Xiao Qiao diam-diam menemui kakaknya yang mengkhawatirkan kondisinya saat ini. Dari kejauhan, Wei Shao dan anak buahnya menguping percakapan mereka. Dalam pengakuan tidak terduga, Xiao Qiao menjelaskan pada kakaknya bahwa ia tidak menyesali keputusannya untuk menikah dengan Wei Shao. Menurutnya pria itu cukup tampan dan berwibawa dan mungkin dia akan segera menyukainya. Wei Shao yang mendengar pengakuan ini terkejut dan mulai besar kepala. 静香不是走丢了吗？这乔家多是薄情寡义。 Kakek Xiao Qiao dikabarkan meninggal dunia. Mendengar kabar duka ini, Xiao Qiao memutuskan untuk tidak pulang dan melanjutkan pernikahannya sesuai dengan wasiat terakhir dari sang kakek. Meskipun hatinya hancur, ia menelan air matanya dan mengenakan gaun pengantin. Di sisi lain, Wei Shao yang juga mendengar kabar itu merasa prihatin. Ia tahu betul bagaimana rasanya ditinggal orang yang terkasih dan air mata Xiao Qiao menggerakkan hatinya. Sebagai mahar pernikahan, Wei Shao berburu kucing kutub, sebuah simbol ketulusan yang tak pernah ditunjukkan Liu Yan saat melamar Xiao Qiao. Pernikahan yang seharusnya menjadi hari bahagia berubah menjadi ritual penuh duka dan ketegangan. Xiao Qiao mengenakan gaun pengantin di atas pakaian berkabung, tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Setelah menikah, keduanya menuju kediaman keluarga Wei Shao. Perjalanan itu penuh rintangan, di mana Xiao Qiao mengalami demam. Saat tiba di gerbang kota, Xiao Qiao dan para pelayannya tidak diizinkan masuk untuk sementara karena ada upacara peringatan kematian keluarga Wei Shao. Setelah menunggu berhari-hari, kondisi Xiao Qiao semakin memburuk, sementara para pelayannya tidak bisa berbuat apapun dan kerabat Wei Shao memanfaatkan situasi itu. Mereka mengirim surat cerai palsu agar Xiao Qiao pergi untuk selamanya. Untungnya, Wei Shao menyadari masalah itu dan segera menjemputnya. Tindakan ini membuktikan bahwa di balik dendamnya, kepedulian Wei Shao pada Xiao Qiao bukanlah perasaan biasa, melainkan ketulusan dari lubuk hatinya yang paling dalam. Wei Shao menggendong Xiao Qiao yang pingsan dalam hujan lebat, membawanya masuk ke kota. Punggungnya tegar, tapi langkahnya dipenuhi kekhawatiran. Setelah siuman, Xiao Qiao melihat suaminya di sisinya dengan perasaan kesal. Namun dia mengabaikan perasaan ini untuk sementara dan mulai mempelajari situasinya agar posisinya tidak diremehkan oleh keluarga Wei. Dengan seiring berjalannya waktu, hubungan mereka pun berubah. Wei Shao pun menunjukkan kasih sayang melalui tindakan kecil seperti menjaga Xiao Qiao dari gosip dan membawanya ke ruang kerja, tempat yang terlarang bagi wanita. Sementara itu, Xiao Qiao yang masih berhati-hati terus mengumpulkan sebuah informasi. Xiao Qiao yang selama ini mengira suaminya tak berperasaan karena mengabaikannya di gerbang kota, belakangan menyadari itu hanya kesalahpahaman saja. Faktanya, Wei Shao tidak menahan istrinya selama berhari-hari di gerbang kota, dan itu adalah akal-akalan dari kerabatnya yang belum bisa menerima keberadaannya. Xiao Qiao juga akhirnya tahu bahwa Wei Shao lah yang diam-diam menyiapkan pakaian berkabung untuk menghormati mendiang kakeknya. Menyadari ketulusan ini, Xiao Qiao mulai menunjukkan perasaannya dengan menyiapkan kebutuhan sang suami sehari-hari, yang pada akhirnya ia diajak bertemu dengan Nyonya Su, nenek Wei Shao, yang setuju dengan perjodohan mereka berdua ini. Pada hari pertemuan, Xiao Qiao kesulitan menyusul langkah Wei Shao. Wei Shao menyuruhnya pergi duluan. Tetapi begitu Xiao Qiao menghilang dari pandangannya, ia langsung berlari mengejarnya. Hal ini menunjukkan bahwa di balik sosok pemimpin yang tangguh, perlahan muncul sisi lain yang penuh kasih dan menggemaskan. Nyonya Su yang bijaksana menerima keberadaan Xiao Qiao, percaya bahwa perasaan dendamnya tidak akan menghidupkan kembali keluarganya yang telah gugur. Ia juga tertarik pada bakat ramalan kakek Xiao Qiao. Dengan jujur, Xiao Qiao menjelaskan bahwa di masa lalu kakeknya menolak membantu klan Wei karena melihat takdir yang tidak menguntungkan. Sementara itu, di wilayah tanpa pemerintahan bernama Boya, Da Qiao dan Bizi menjalani hidup sederhana. Kedamaian mereka terganggu saat penduduk desa yang tertindas meminta bantuan Bizi, yang pada awalnya ia menolak. Akan tetapi dukungan Da Qiao membuatnya setuju untuk memimpin penduduk setempat melawan ketidakadilan.
Di sisi lain, terungkap bahwa Nyonya Wei, ibu Wei Shao, berusaha menyingkirkan Xiao Qiao. Ia lebih setuju putranya menikah dengan Zhang Chuyu yang selama ini banyak membantunya. Wei Shao memahami kekhawatiran ibunya tersebut, namun menolak menjadikan Zhang Chuyu sebagai selirnya karena itu akan menjadi penghinaan bagi Xiao Qiao yang baru saja menjadi istrinya. Hingga suatu hari, Wei Shao menemukan kotak kenangan berharga keluarganya yang tergores. Ia langsung menuduh Xiao Qiao dan membuatnya sedih. 闭嘴！这是你们家月月的家风。 Xiao Qiao tidak menyerah. Ia berani menghadapi Wei Shao di hadapan semua jenderal, membuktikan ketidakbersalahannya dengan argumen yang logis. Semua jenderal pun sangatlah terkesan. Setelah si Qiao pergi, Wei Shao melihat kembali kenang-kenangan dari mendiang ayah, kakek, dan kakaknya di dalam kotak itu. Ia pun menyadari telah salah dan mulai curiga ada orang lain yang sengaja menjebak istrinya. Setelah menyelidikinya, Wei Shao akhirnya tahu bahwa dalangnya adalah ibunya dan Zhang Chuyu. Namun ia tidak marah dan hanya memperingatkan ibunya agar tidak mempersulit Xiao Qiao karena sekarang dia adalah Ratu Wei yang berdaulat dan sah. 然后就放了一些金银首饰在里面。 Hubungan Xiao Qiao dan Wei Shao membaik dari hari ke hari hingga suatu ketika Xiao Qiao tidak bisa tinggal diam saat mengetahui wilayah keluarganya belum aman dari serangan musuh. Dalam upaya melindungi keluarganya, ia mengarang cerita bahwa kakaknya di Boya hidup dalam kesulitan. Wei Shao yang masuk ke dalam perangkapnya merasa iba dan mengirimkan pasukannya ke Boya untuk mengantarkan perbekalan. Bersama dengan itu, melalui sebuah surat, Xiao Qiao meminta kakaknya mengibarkan bendera klan Qiao di Boya. Tujuannya adalah membuat tentara Wei Shao seolah-olah memberi dukungan dan siap bertempur untuk mereka sehingga pihak musuh tidak berani menyerang. Selain itu, Boya bisa menjadikan wilayah pertahanan jika Wei Shao mengingkari janjinya. Wei Shao yang mengetahui siasat ini sangatlah marah dan kecewa, namun dia tidak bisa berbuat apapun. Dengan Bizi yang kini menjadi pemimpin Boya, Wei Shao khawatir wilayah itu akan menjadi ancaman jika mendapatkan dukungan militer dari pihak lain. Ia masih mencurigai klan Qiao dan tidak bisa memastikan apakah Boya akan menjadi sekutu atau musuh bagi negaranya. 本是一部死棋。 Hubungan Wei Shao dan istrinya mencapai titik balik paling intim. Di malam itu, Wei Shao terbangun dari mimpi buruk, menghunuskan pedang dan hampir melukai Xiao Qiao. Ia ketakutan dan bersembunyi di sudut ruangan. Xiao Qiao akhirnya menyaksikan langsung kelemahan Wei Shao yang takut pada kegelapan dan guntur, yang dipicu trauma masa lalu saat dia terpaksa bersembunyi di tempat gelap sambil menyaksikan kematian ayah, kakek, dan kakaknya, disertai ledakan guntur yang mengerikan. Tanpa ragu, Xiao Qiao memeluknya, menutupi tubuhnya, dan menenangkannya. Di keesokan harinya, Wei Shao terbangun dengan kehangatan di hatinya. Sementara itu, Xiao Qiao menemui penasihat Wei Shao. Sang penasihat meyakinkannya bahwa amarah suaminya itu hanyalah topeng. Ia menjelaskan bahwa Wei Shao tumbuh dalam kebencian, membuatnya menjadi pria dingin yang tidak pandai menunjukkan perasaan. Pertemuan ini membantu Xiao Qiao memahami sudut pandang suaminya dan menyadari bahwa kecurigaannya bisa menjadi bumerang. 多谢军师提点。 Di sisi lain, Nyonya Wei merencanakan agar Wei Shao menerima Zhang Chuyu sebagai selirnya. Ia tidak ingin kehilangan Chuyu yang selalu membantunya meringankan urusan rumah tangga. Zhang Chuyu sendiri telah lama menyukai Wei Shao. Dengan taktik licik, Nyonya Wei menjebak Wei Shao dengan anggur yang telah diberikan obat. Wei Shao yang tak menyadari apapun merasa tubuhnya panas. Ia mencoba pergi, tetapi dipaksa masuk ke kamar Nyonya Wei. Di sana, Zhang Chuyu menunggunya dengan pakaian minim dan mencoba merayu. Namun Wei Shao mendorongnya menjauh, menendang pintu dan kembali ke kamarnya dalam keadaan limbung. Di saat bertemu Xiao Qiao di kamar, Wei Shao semakin tidak terkendali dan mencoba menidurinya dengan paksa. Namun ia teringat janjinya untuk melindungi Xiao Qiao dan segera menenangkan diri dengan rendaman air es. Meskipun Wei Shao terlihat baik-baik saja, Xiao Qiao khawatir dan diam-diam merawatnya. 你若是还有什么吩咐，你话。 Setelah pulih, Wei Shao mengusir Zhang Chuyu dan memberi waktu 3 hari kepada ibunya untuk mengantar wanita itu pulang. Dengan terpaksa, Nyonya Wei mengusir Zhang Chuyu yang sudah ia anggap seperti putrinya sendiri. Nyonya Su terkesan pada Xiao Qiao yang menutupi aib suaminya dan tidak menceritakan apa yang terjadi, membuktikan dirinya adalah istri yang baik.
Wei Shao yang merasa bersalah diam-diam mengoleskan salep pada pergelangan tangan Xiao Qiao yang memar. Namun ia kemudian menjauh, menyibukkan diri dengan pekerjaan, seolah menghindari Xiao Qiao karena takut membuatnya tidak nyaman. 保证不会再发生。 Hingga suatu ketika, Xiao Qiao menemui Nyonya Wei dan meluapkan amarahnya. Ia menuduh Nyonya Wei tidak peduli pada perasaan putranya dan hampir merusak martabatnya demi Zhang Juyu. Xiao Qiao menjelaskan bahwa semua tindakan Nyonya Wei hanya untuk kepentingan sendiri. Terbukti dari usahanya menjadikan Juyu sebagai selir, karena hanya dengan begitu tugasnya mengurus rumah tangga akan lebih mudah. Dia juga selalu mengungkit trauma masa lalu, akan tetapi tidak menyadari bahwa putranya juga menyimpan trauma yang sama. Menurut Xiao Qiao, sebagai ibu, Nyonya Wei seharusnya lebih memahami perasaan putranya tersebut. Xiao Qiao yang tak lagi tunduk kini mengambil alih kendali. Setelah pertengkaran sengit dengan ibu mertuanya, ia dengan tegas menyatakan akan mengurus semua kebutuhan Wei Shao. Ia membuktikan kepeduliannya dengan membuatkan ikat pinggang dan menyiapkan makanan untuk Wei Shao yang akan bertugas. Wei Shao yang awalnya acuh tak acuh, diam-diam menyukai setiap perhatian kecil itu, bahkan menyembunyikan rasa malunya di saat Xiao Qiao mempergokinya mencoba ikat pinggang di depan cermin. Setelah kejadian itu, Wei Shao meminta saran penasihatnya tentang hubungan, mengakui dalam hati bahwa ia tidak akan pernah menyakiti Xiao Qiao lagi meskipun dendamnya pada klan Zhou masih tersisa. 但今日这个 Sementara itu, di wilayah bernama Bianzhou, pemimpin wilayah tersebut jatuh sakit dan terus mengalami kekalahan. Di tengah keterpurukan ini, istrinya Huang diam-diam merencanakan sesuatu demi kepentingannya sendiri. Wanita itu memiliki tanda di dahinya yang dipercaya sebagian orang membawa keberuntungan, akan tetapi sebagian lain justru menganggapnya pembawa kesialan. 美国和燕州达成。 Di tengah semua itu, persiapan pesta ulang tahun Nyonya Su menjadi sorotan. Xiao Qiao dipercaya untuk mengurus semua keperluan dan menyanggupinya. Dalam prosesnya, ia bertemu dengan Wei Yan, sepupu Wei Shao yang terkenal genit. Wei Yan diam-diam membuat kekacauan untuk menguji kecerdasan Xiao Qiao yang sudah ia dengar sebelumnya. Xiao Qiao berhasil menyelesaikan kekacauan itu, membuktikan bahwa ia tidak hanya cantik, namun juga pintar dan berpendirian. Wei Yan mengakuinya dengan senyum nakal. Ia mengulurkan tangan menggoda Xiao Qiao sebelum pergi. 都生出绝色貌美。 Di lain kesempatan, Wei Yan diam-diam mencari wanita penghibur yang mirip dengan sosok di lukisannya yang ternyata berparas serupa dengan Xiao Qiao. Meskipun Wei Xiao menyambut sepupunya dengan baik, ia tidak bisa menerima ketertarikan Wei Yan pada istrinya. Di sisi lain, Wei Shao menghadapi masalah baru. Salah satu wilayahnya mengalami kekeringan parah. Dengan cerdas, Xiao Qiao mengajukan solusi jangka panjang, yaitu memperpanjang kanal ke wilayah selatan untuk mengatasi masalah kekeringan dari akarnya. Wei Shao pun terkesan, namun curiga Xiao Qiao memiliki motif tersembunyi. Membangun kanal membutuhkan tenaga militer besar, yang berarti pertahanan negara Wei akan melemah, dan ia takut Xiao Qiao memanfaatkan situasi ini untuk menguntungkan keluarganya. Di samping itu, Wei Yan terus berusaha merusak hubungan mereka. Ia dengan licik memberitahu Xiao Qiao bahwa Wei Shao telah membaca surat-suratnya selama ini. Merasa dihianati, Xiao Qiao membalas dengan menulis surat palsu yang penuh dengan makian. Wei Shao yang merasa malu dan bersalah berusaha menghindari istrinya. Tingkahnya menunjukkan bahwa penguasa sekalipun tak berani melawan ras terkuat di bumi alias sang istri tercinta. Berita pertengkaran ini pun menyebar, membuat Wei Yan senang dan semakin yakin bisa memecah belah hubungan mereka berdua. Didorong oleh penasihatnya, Wei Shao akhirnya setuju membangun kanal di wilayah yang kekeringan. Sebelum proyek yang akan menguntungkan generasi mendatang, ia juga memutuskan untuk beristirahat sejenak dari kesibukannya bersama Xiao Qiao. 我自然也是劝了他很久。 Menjelang ulang tahun Nyonya Su, Xiao Qiao yang cerdas diam-diam meminta benih gandum dari keluarganya sebagai hadiah. Benih itu tidak hanya bermanfaat bagi rakyat, tetapi juga mengandung makna yang mendalam. Pemimpin Bianzhou yang sakit mulai khawatir dengan rencana pembangunan kanal Wei Shao. Istrinya Huang mengusulkan kunjungan diplomatik dengan dalih menghadiri acara ulang tahun Nyonya Su. Tujuannya adalah menyulut kembali permusuhan antara klan Qiao dan Wei.
Dalam kisahnya, Huang pernah dijodohkan dengan mendiang kakak Wei Shao. Jika bukan karena keluarga Qiao mengabaikan keluarga Wei, dia tidak akan kehilangan calon suaminya dan menikahi pria lain. Karena itu, dia juga menaruh dendam pada klan Qiao. 马车里的是谁啊？ Nyonya Su menyambut kedatangan Huang dengan gembira. Namun Xiao Qiao menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan mulai menyelidikinya. Sayangnya, ia salah mengira Huang adalah mantan kekasih Wei Shao karena wanita itu menyimpan leontin batu giok yang sama dengan milik Wei Shao, dan ini memicu api cemburu dalam dirinya. Di hadapan Nyonya Su, Huang mencoba menekan Xiao Qiao dengan mengungkit masa lalu kakeknya. Nyonya Su dengan bijak membela Xiao Qiao, menegaskan bahwa ia tidak bertanggung jawab atas kesalahan tetua di klannya. Dengan menyadari Nyonya Su tidak akan terpengaruh, Huang menemui Wei Shao dan mencoba meyakinkannya bahwa Xiao Qiao mungkin terlibat terlalu jauh dalam politik. Namun Wei Shao tetap tidak termakan provokasinya. Ia telah menyaksikan perjuangan Xiao Qiao saat membela rakyat dan mempertaruhkan nyawanya, sebuah pengorbanan mulia yang sangat ia hargai. 而乔家与魏家 Pada pesta ulang tahun Nyonya Su, gandum hadiah dari Xiao Qiao ditemukan tidak layak pakai. Para pejabat, terutama Wei Dian, paman Wei Shao yang mengincar tahta, menuntut agar Xiao Qiao dihukum berat. 今年更加严重。 Di tengah ketegangan ini, Wei Shao pun muncul di sana tanpa ragu. Ia membela istrinya dengan penuh keyakinan, menyatakan bahwa Xiao Qiao tidak akan pernah menyakiti rakyatnya. Wei Shao mengusulkan agar gandum ditimbang ulang untuk memastikan apakah ada yang menukarnya. Namun usulan itu membuat Wei Yan menjadi tersangka karena ia bertanggung jawab menjaga lumbung. Berdasarkan aturan, pihak yang bersalah harus dihukum mati, menempatkan Wei Shao pada posisi sulit memilih antara istri atau sepupunya. Wei Yan yang tidak tahu apa-apa merasa kecewa. Ia menganggap keluarganya mencurigainya karena tak langsung membelanya. 派重兵把守。 Penyelidikan akhirnya mengungkap pelakunya. Dia adalah Zhang Chuyu yang masih menyimpan dendam pada Xiao Qiao. Nyonya Wei yang tidak ingin Chuyu disalahkan mengakui keterlibatannya. Dengan berat hati, Wei Shao menyerahkan ibunya untuk dihukum. Namun mengingat status dan posisinya, Nyonya Wei mendapatkan hukuman ringan, sedangkan Zhang Chuyu dikabarkan menghilang. 就要字幕法了。 Dalang sebenarnya dari masalah ini adalah Huang. Ia memanfaatkan Zhang Chuyu untuk menjebak Xiao Qiao dengan iming-iming bisa menikahi Wei Shao. Untuk menutupi jejaknya, Huang memerintahkan adik laki-lakinya untuk melenyapkan Zhang Chuyu agar wanita itu tidak bisa bersaksi di pengadilan. Meskipun masalah terselesaikan, Wei Yan merasa terasingkan. Saat itu terungkap bahwa ia bukanlah keturunan Wei, melainkan anak dari putri Nyonya Su dan pejabat dari Bian Zhou bernama Chen Fang. Ia menerima marga Wei untuk menyembunyikan latar belakangnya dan hidup di bawah asuhan Nyonya Su. Namun ia menghabiskan masa remajanya bersama ayah biologisnya di Bian Zhou. Selama ini, Wei Yan selalu mendapatkan perlakuan khusus. Ia tidak pernah dilarang atau dimarahi, bahkan saat ia terjun ke dunia malam yang merusak citra dirinya. Wei Yan merasa bukan bagian dari keluarga Wei karena mereka seolah-olah tidak peduli pada jalan hidupnya, sehingga ia terus mempertanyakan arti keluarga yang sesungguhnya. Dengan bijaksana, Xiao Qiao berbicara kepada Wei Yan. Ia menggunakan pengalamannya sebagai contoh. Meskipun bukan keturunan Wei, ia telah mendapatkan kepercayaan dan kasih sayang dari Nyonya Su. Ia meyakinkan Wei Yan bahwa keluarga bukanlah tentang hubungan darah, melainkan tentang cinta dan kepercayaan. Ia juga menyarankannya untuk melihat kebaikan Nyonya Su dan Wei Shao dari sudut pandang yang berbeda. 因为这样一个妻子病倒。 Tak lama setelah itu, Wei Yan meminta maaf pada neneknya karena salah mengartikan kebaikannya. Nyonya Su mengizinkan Wei Yan untuk melakukan apapun yang dia sukai bukan tanpa alasan. Itu karena dia tidak bisa memberinya jabatan penting seperti Wei Shao yang merupakan keturunan sah. Pada akhirnya, Nyonya Su mengungkapkan kebenaran yang menyakitkan bahwa dahulu putrinya diculik dan dilecehkan oleh Chen Fang. 3 tahun kemudian putrinya kembali dalam kondisi hamil dan meninggal karena depresi setelah melahirkan Wei Yan. Nyonya Su merahasiakan ini agar Wei Yan tidak tumbuh dalam kebencian meskipun ia sendiri membenci Chen Fang dan tidak bisa memaafkannya. Kini setelah semuanya terungkap, Nyonya Su memberi Wei Yan pilihan sulit, tinggal tanpa kekuasaan di Wei atau pergi ke Bian Zhou untuk selamanya. Meskipun ragu, Wei Yan memilih tinggal karena tak ingin berpisah dari neneknya. 谁看见您对我的养育，从今往后。 Wei Shao yang mendengar semua itu merasa bersyukur atas kebijaksanaan Xiao Qiao yang telah menyatukan mereka.
Nyonya Su yang tahu menantunya tidak cukup pintar untuk menjebak Xiao Qiao tidak benar-benar menghukum Nyonya Wei. Xiao Qiao dengan bijak menaruh perhatian pada ibu mertuanya dan meyakinkannya bahwa hukuman itu hanya formalitas saja. Nyonya Wei terharu dan mulai menerima Xiao Qiao sebagai menantunya. Sementara itu, penguasa Bianzhou akhirnya meninggal dunia. Chen Pang keturunan sah dalam keluarga mengambil alih kekuasaan dan memerintahkan pasukannya untuk memburu Ewang, berpikir bahwa dialah yang membawa negaranya pada kehancuran. Dalam kisahnya, Chen Pang telah menghasut Wei Yan untuk membenci klan Wei karena mereka bukan keluarga aslinya. Namun sekarang setelah mengetahui perbuatan Chen Pang terhadap ibunya, Wei Yan kini setia kepada klan Wei. Wei Shao akhirnya mempercayai Xiao Qiao sepenuhnya dan cinta di antara mereka pun tumbuh. Wei Shao mulai meminta pendapat Xiao Qiao dalam urusan politik dan setuju pergi bersamanya mengawasi proyek kanal. Di saat mengantar mereka, Wei Yan memandang Xiao Qiao dengan hormat lalu berpesan pada Wei Shao untuk menjaganya dengan baik. Sepanjang perjalanan, hubungan mereka diuji dan semakin kuat. Wei Shao bersikap protektif tetapi tidak romantis membuat Xiao Qiao sedikit kesal. Dengan sifat ceria dan usilnya, Xiao Qiao memanipulasi situasi menjadi momen romantis. Ia merebut makanan Wei Shao dan berpura-pura menyukainya hanya karena dia ingin berduaan dengannya. Dia juga memuji ketampanan Wei Shao, membuat sang suami kebingungan sekaligus senang. Entah sejak kapan Xiao Qiao benar-benar jatuh cinta pada suaminya, terbukti dari rasa cemburu dan kekhawatirannya. Selain kisah cinta mereka, ada kisah Xiao Tao, pelayan keluarga Xiao, dan Wei Liang, bawahannya Wei Shao, yang juga saling menyukai. Kedekatan mereka tidak kalah menggemaskan dengan pasangan Wei Shao dan Xiao Qiao. Di satu kesempatan, Xiao Tao yang ingin bahagia menyusun rencana bulan madu berkedok perjalanan dinas. Ia meminta Wei Liang membujuk Wei Shao untuk melakukan survei ke wilayah dengan tempat makanan terkenal, pemandian air panas, dan pemandangan laut yang indah. Sayangnya, Wei Liang mengandalkan buku panduan konyol yang justru membawa mereka ke tempat-tempat yang mengecewakan seperti jamban, genangan air biasa, dan lautan yang tidak istimewa sama sekali. Wei Liang ingin menebus kesalahannya, namun semua orang sudah tidak percaya dan memutuskan untuk kembali ke tujuan utama, pembangunan kanal. Di tengah perjalanan, Wei Shao merasa kelelahan dan sakit kepala. Xiao Qiao dengan lembut memijatnya, membuat Wei Shao yang biasanya waspada akhirnya rileks dan tertidur di pangkuannya. Xiao Qiao bergumam pada dirinya sendiri, mengungkapkan keinginannya untuk menjadi istri seutuhnya, bukan hanya mengurus kepentingan politik. Rombongan Wei Shao disergap oleh sekelompok tentara misterius. Akibatnya kereta Xiao Qiao terlepas dan melaju kencang menuju tebing. Dengan gagah berani, Wei Shao melompat, memotong tali dan berhasil menyelamatkan istrinya. Namun pedang beracun melukainya hingga tak sadarkan diri. Panik, Xiao Qiao mengambil alih kendali yang mencurigai Wei Dian, paman Wei Shao, sebagai dalang penyerangan. Namun ia tidak membalas dendam, melainkan bergegas menuju lokasi pembangunan kanal. Setibanya di sana, Xiao Qiao menemui pejabat setempat yang menolak rencana pembangunan kanal. Ia menyadari pejabat itu mengikuti arahan Wei Dian. Alasannya jelas, jika Wei Shao berhasil membangun dan mengendalikan kanal, pengaruhnya akan meningkat drastis, sementara kekuasaan Wei Dian dan pemimpin lokal lainnya akan melemah. Untuk mengatasi masalah ini, Xiao Qiao memutar otak. Dengan taktik cerdasnya, ia berhasil mengubah perselisihan menjadi aliansi dan menenangkan hati pejabat setempat untuk menyetujui pembangunan kanal. Wei Dian yang kehilangan sekutunya mulai panik dan mengumpulkan pasukan untuk menyerang. Namun usahanya sia-sia karena gerakannya berhasil dibaca oleh Xiao Qiao. Pada akhirnya, salah satu bawahan Wei Xiao membunuh Wei Dian dalam satu serangan, mengakhiri pemberontakannya bahkan sebelum dimulai. Setelah Wei Shao pulih, ia mengambil alih pasukan Wei Dian dan rencana pembangunan kanal akhirnya dilaksanakan.
也是当年的困难。 Di tengah kesibukannya, Wei Shao menyiapkan hadiah untuk Xiao Qiao atas pencapaiannya. Namun Xiao Qiao kecewa karena hadiah itu adalah kuda perang dan senjata yang menurutnya tidak romantis. Mengabaikan hadiah itu, ia mengajak suaminya mengamati bintang. 这样衣服颜色就盖住了，不穿。 Sayangnya, Wei Shao yang tidak peka malah memanggil ahli bintang untuk menjelaskan pengetahuannya pada Xiao Qiao. Kisah cinta mereka penuh dengan kesalahpahaman. Wei Shao yang tidak peka berulang kali membuat istrinya frustasi. Namun ia berhasil menembus kesalahannya dengan jepit rambut sederhana. Hadiah yang tidak mewah tapi penuh makna dan Xiao Qiao sangat menyukainya. Di keesokan harinya, demi mendapatkan perhatian Wei Shao, Xiao Qiao dan para bawahannya merencanakan sandiwara. Mereka membuat Wei Shao mengira istrinya hilang. Wei Shao mencarinya dengan penuh kekhawatiran. Ketika ia menemukan Xiao Qiao, ia tidak membiarkannya jauh dan melarangnya pergi sendirian lagi. Ini adalah cara yang canggung, namun tulus untuk menunjukkan kasih sayangnya. 你怎么知道我在这儿？ Dalam perjalanan pulang ke ibu kota, Wei Shao dan Xiao Qiao bekerja sama membangun pemukiman bagi para warga pengungsi korban peperangan. Suatu malam, Wei Shao mengungkapkan ketakutannya. Ia takut suatu hari nanti akan dihadapkan pada pilihan sulit antara memilih Xiao Qiao atau keluarganya. Xiao Qiao merespon setengah penuh kasih bersumpah untuk selalu berada di sisinya. Sebagai istri yang setia, Wei Shao menggenggam tangannya erat-erat seolah-olah tidak ingin melepaskannya. Sementara itu, intrik politik di keluarga Qiao terus berlanjut. Paman pertama yang kini menjadi pemimpin klan ingin menikahkan para wanita kaya dengan pejabat klan Wei. Ayah Xiao Qiao yang tidak menyukai pendekatan ini memilih untuk pergi dari sana. 你这回过分了。 Sementara itu di Boya, ibunda Xiao berkunjung dan setelah melihat kondisi putrinya serta bukti cinta tulus dari Bizi, ia pada akhirnya menerima hubungan mereka berdua. 李家这些日子你受苦了。 Sesampainya di rumah, Wei Shao mengunjungi ibunya dan menyadari bahwa Nyonya Wei telah sepenuhnya menerima Xiao Qiao, bahkan menyarankan dia segera memberinya cucu. Sayangnya cinta Wei Shao justru membawanya pada konflik batin yang mendalam. Ia dihantui bayangan ayah dan saudara-saudaranya yang tampak marah karena ia jatuh cinta pada Xiao Qiao yang berasal dari klan musuh. Merasa tertekan, Wei Shao memutuskan untuk menjaga jarak dari istrinya. Namun ia tidak bisa lepas dari perhatian Xiao Qiao yang terus melayaninya dengan penuh kasih sayang. Pada akhirnya, Wei Shao kembali ke rumah dan mencurahkan semua yang menjanggal di hatinya. Ia juga menjelaskan cerita di balik batu giok yang pernah membuat Xiao Qiao cemburu. Faktanya, batu giok itu adalah peninggalan kakak Wei Shao sesaat sebelum meninggal. Setengah untuk Wei Shao dan setengahnya untuk Huang. Kakaknya juga berwasiat agar Wei Shao melindungi Huang yang menjelaskan mengapa ia begitu peduli pada wanita itu. Sehingga kesalahpahaman pun teratasi yang membuat hubungan mereka semakin intim. Di tengah kedamaian baru mereka, intrik di luar rumah berlanjut. Wei Yan lagi-lagi menjadi korban rumor yang melibatkan wanita penghibur. Demi melindungi nama baik keluarga, Xiao Qiao turun tangan. Ia percaya sepenuhnya Wei Yan tidak bersalah. Merasa terharu, Wei Yan tanpa sadar melukis Xiao Qiao yang membuat perasaannya semakin rumit. 不思议，不散。 Meskipun hubungan mereka semakin dekat, kesalahpahaman kecil terus menguji Wei Shao dan Xiao Qiao. Pada festival lampion, Wei Shao menemani Xiao Qiao melepaskan lampion. Harapannya setelahnya, Wei Shao diam-diam mengambilnya kembali, tapi ia kecewa dan marah karena harapan Xiao Qiao hanya berisikan doa untuk keluarga Qiao tanpa menyebut namanya. Sehingga Wei Shao menyimpulkan bahwa Xiao Qiao tidak mencintainya. Di keesokan harinya, Wei Shao terbangun dan mendapati Xiao Qiao telah pergi yang semakin menambah kemarahannya. Di sisi lain, Xiao Qiao yang mengetahui alasan di balik amarah suaminya berusaha meminta maaf dengan menyiapkan makanan malam mewah. Namun Wei Shao tidak pulang. 谁说我喝醉了？ Xiao Qiao yang mabuk menunggu suaminya. Ketika Wei Shao kembali, ia merawat istrinya dengan penuh perhatian. Dalam keadaan setengah sadar, Xiao Qiao mengungkapkan kebenaran di balik harapannya. Ia tidak menyebut nama suaminya karena merasa dekat dengannya, sementara keluarganya begitu jauh sehingga ia hanya bisa mengirimkan doa untuk mereka. Wei Shao merasa bersalah karena tidak memahami kesedihan istrinya. Ia lalu menatap Xiao Qiao yang terlelap dan mencium keningnya dengan penuh kasih sayang.
Di keesokan harinya, Wei Shou bingung bertanya-tanya apakah semalam hanya mimpi. Hingga suatu ketika, ia cemburu melihat bahwa hanya mendapatkan hadiah dari kekasihnya. Wei Shou pun mencoba berbagai cara agar Xiao Qiao membuatkannya hadiah serupa. Xiao Qiao yang akhirnya mengerti, membuatkan cermin pelindung hati khusus untuknya. Di saat Wei Xiao sedang berbahagia, He Huang menemuinya dan mencoba memanipulasinya. Ia merusak batu giok peninggalan kakak Wei Xiao dan mengarang cerita bahwa ia diculik oleh salah satu anggota keluarga Qiao untuk dijadikan wanita persembahan. Tradisi menikahkan wanita cantik dengan pejabat untuk memperkuat aliansi. Faktanya, paman pertama Xiao Qiao memang mencari wanita untuk tradisi ini, namun tidak pernah menargetkan He Huang. Kebohongan ini berhasil menipu Wei Xiao, namun untungnya Xiao Qiao tidak marah dan menawarkan diri untuk meminta maaf pada He Huang, mengira pamannya bertanggung jawab atas masalah ini. Sementara itu di negara Liangya, Liu Yan berada di bawah tekanan setelah kekalahan di Panyi. Ia berambisi mengalahkan Wei Xiao yang menjadi ancaman bagi negaranya demi mendapatkan pengakuan dari sang ayah, Raja Liangya. Namun ayahnya lebih peduli pada istri barunya dan ingin menurunkan tahta pada adik tiri Liu Yan. Marah dan merasa tidak terima, Liu Yan dalam puncak kemarahannya melenyapkan raja dan permaisuri lalu mengklaim dirinya sebagai penguasa baru. Kekerasan dan ambisi ini menunjukkan sisi gelap Liu Yan yang sangat mengerikan. Rencana ambisius Wei Shou untuk mensejahterakan rakyat berpusat pada pembangunan kanal ke seluruh daratan. Untuk mempromosikan proyek ini, ia mengadakan kompetisi pemburuan rusa bagi para pahlawan dari berbagai negara. Yang pada awalnya ia ingin mengundang Bisi sebagai perwakilan klan Xiao, namun dia membatalkannya karena kasus dugaan penculikan He Huang oleh keluarga Qiao yang belum tuntas. Kompetisi pun dimulai dengan pertarungan para pahlawan. Pertandingan pertama mempertemukan Qiao Xi dengan Su Zixin, adiknya He Huang. Qiao Xi hampir kalah karena tombak tuan rumah tidak cukup kuat. Sebagai kompensasi, Wei Shou memberikan tombak legendaris mendiang kakaknya. Dengan senjata itu, Qiao Xi berhasil mengalahkan lawannya. Su Zixin yang tidak terima mencoba membunuh Qiao Xi tetapi gagal. Wei Shou menghukumnya dan He Huang yang kecewa menampar adiknya di depan semua orang. Namun ia memanfaatkan situasi ini untuk promosi. Setelah suaminya meninggal, ia memperoleh pasukan militer yang besar namun tanpa pemimpin. Untuk itu, ia berharap ada bangsawan yang ingin melamarnya, terutama Liu Yan yang kini menjadi Raja Liangya setelah membunuh ayah dan ibu tirinya. Agenda perburuan rusa berjalan lancar hingga acara formalitas selesai. Pada inti acara, Wei Shou menjelaskan rencana pembangunan kanal di hadapan para penguasa. Berkat bantuan Xiao Qiao dan adiknya, semua orang menyetujui gagasan tersebut kecuali Liu Yan yang menduga Wei Shou memiliki rencana terselubung di balik ambisinya. He Huang yang berambisi menguasai seluruh daratan mencoba mendekati Liu Yan dengan menjual kesedihannya. He Huang menunjukkan bahwa ia memahami perasaan Liu Yan dan memvalidasi perbuatannya saat membunuh orang tuanya. Liu Yan sangat terkejut karena He Huang mengetahui rahasianya, namun ia juga tersentuh karena He Huang tidak menghakiminya. He Huang lalu meminta perlindungan sementara di negara Wei, membuat Wei Shou tidak nyaman, namun ia tidak bisa menolak. Wei Shou juga merasa ada yang tidak beres tapi tidak bisa membuktikannya, hingga pada akhirnya dia melibatkan Xiao Qiao dalam setiap urusannya dengan maksud untuk mengawasinya. Sementara itu, Wei Yan bergumul dengan perasaannya. Ia sadar tidak seharusnya mencintai Xiao Qiao. Ia juga mencoba membakar lukisannya, namun tak sanggup membuktikan perasaannya yang begitu dalam. Perasaan ini menjadi sesuatu yang menakutkan, terutama karena ia telah mencari wanita yang mirip Xiao Qiao untuk menghiburnya. Puncaknya, rumor tentang Wei Yan yang menyukai Xiao Qiao menyebar dan menjadi gosip yang menjijikan. Masalah ini semakin rumit ketika wanita yang mirip Xiao Qiao mengira bahwa lukisan Wei Yan adalah potret dirinya dan berpikir bahwa Wei Yan menyukainya. Namun dia akhirnya tahu bahwa itu hanyalah kesalahpahaman dan merasa patah hati. Dengan perasaan kecewa, dia memberitahu Wei Shou tentang lukisan Wei Yan. Marah dan tidak terima, Wei Shou membakar lukisan Wei Yan dan membiarkan rumahnya hangus terbakar.
Wei Shao yang masih diselimuti amarah melampiaskan kecemburuannya kepada Xiao Qiao hanya karena Xiao Qiao masih menyimpan barang pemberian dari Wei Yan. Pertengkaran pun terjadi, tetapi Wei Shao segera menyadari kesalahannya dan mengakui kecemburuannya pada sang istri. Demi kebahagiaan Wei Shao dan Xiao Qiao, Wei Yan memutuskan untuk pergi dari sana. Ia setuju kembali ke Bianzhou bersama utusan Chen Pang dan mengambil alih semua kesalahan termasuk rumor yang beredar. Ia rela pergi demi menjaga reputasi Xiao Qiao dan kehormatan Wei Shao. Keputusan ini sangat berat, terutama karena ia harus meninggalkan Nyonya Su yang sangat menyayanginya. Nyonya Su yang tidak sanggup melihat kepergiannya bahkan terjatuh dari tangga saat mencoba menghentikannya. Sementara itu, Wang terus melancarkan intriknya. Ia mencoba memanfaatkan rumor yang beredar untuk memprovokasi Wei Shao agar mengusir Xiao Qiao. Namun Wei Shao yang telah belajar dari kesalahannya dengan tegas menolak dan bersumpah akan melindungi istrinya dari segala fitnah. Wei Shao berusaha mati-matian meyakinkan Wei Yan untuk tetap tinggal. Meskipun kecewa, Wei Shao merasa rumor bahwa sepupunya punya hubungan terlarang dengan istrinya terlalu berlebihan. Ia melacak sumbernya dan berjanji akan menghukum mereka. Namun Wei Yan sudah mengambil keputusan. Ia bahkan memotong salah satu jarinya sebagai sumpah setia agar Wei Shao tidak perlu khawatir. Sementara itu, Xiao Qiao terkejut dengan semua pengorbanan dan kepergian Wei Yan yang tiba-tiba. Kesedihan Wei Shao memberinya motivasi untuk mencari dalang di balik semua masalah ini. Setelah penyelidikan, ia menemukan bahwa Wang adalah dalangnya. Semua kebohongannya terungkap melalui pengakuan Su Jixin yang diinterogasi dengan keras. Karena kejahatan mereka setara dengan tindakan mata-mata, hukuman mati adalah konsekuensinya. Sambil menangis, Wang mengatakan bahwa dendamnya pada keluarga Qiao bukan tanpa alasan. Karena sejak kecil, ia diasingkan oleh keluarganya sendiri. Satu-satunya kesempatan untuk hidup lebih baik adalah menikah dengan kakak Wei Shao. Namun mimpinya sirna karena pengkhianatan keluarga Qiao menyebabkan tunangannya meninggal dunia. Bahkan setelah menikah dengan pria lain, ia tidak bisa menua bersamanya. Apa yang Wang inginkan sebenarnya bukanlah kekuasaan, melainkan tempat yang aman karena wanita tanpa dukungan keluarga sepertinya akan tertindas dalam kehidupan istana yang menerapkan hukum rimba, di mana yang kuat yang akan bertahan. Oleh karena itu, ia terobsesi untuk mendapatkan hati para penguasa karena hanya mereka yang bisa melindungi eksistensinya. Wang berteriak mengatakan tidak ada orang di dunia ini yang peduli padanya. Namun Wei Shao membantahnya karena kenyataannya Wang dikelilingi orang-orang yang mencintainya dengan tulus. Mulai dari adiknya yang selalu membantunya, lalu kakak Wei Shao yang berwasiat agar ia dilindungi, hingga mendiang suaminya yang tulus membangun menara tinggi untuknya dan membiarkannya menimbun harta. Wei Shao berpesan daripada mengeluhkan dunia yang tidak adil, lebih baik Wang menyesali perbuatannya karena telah mengabaikan cinta dan kasih sayang orang-orang di sekitarnya. Untuk menghargai cinta mendiang kakaknya, Wei Shao membebaskan Wang dari hukuman mati. Namun sebagai ganjaran karena perbuatannya merugikan negara dan melukai orang terdekatnya, ia harus kehilangan hidungnya. Wang memohon ampun mengatakan bahwa tanda bunga poni di dahinya bisa membantunya mengampai keinginannya. Namun Wei Shao tidak termakan tipu muslihatnya. Ia sudah mengetahui kebenaran bahwa tanda itu hanyalah riasan, memberinya air yang memilukan. Wei Shao mengambil kembali Leontin Giao kakaknya yang telah diperbaiki, memotong hidung Wang sebagai hukuman, lalu mengusirnya. Setelah diusir, Wang mengenakan topeng untuk menutupi hidungnya yang rusak dan bersumpah akan membalas dendam pada Wei Shao. Dalam upayanya untuk bertahan hidup, Wang berhasil meyakinkan Liu Yan untuk menikahinya dan membentuk aliansi. Meskipun terlihat lemah, Wang memiliki plat militer dari mendiang suaminya yang memberinya kendali penuh atas militernya. Kekuatan ini sangat menguntungkan Liu Yan untuk menyingkirkan musuh-musuhnya termasuk Wei Shao. Di tengah ancaman ini, Wei Shao menghabiskan malam yang intim bersama Xiao Qiao setelah masa berkabungnya berakhir. Namun kebahagiaan mereka sirna saat berita perang datang. Pasukan Liu Yan telah mengepung Panyi dan wilayah klan Qiao. Hal ini terjadi karena pihak musuh menemukan jalan rahasia yang diam-diam dibangun oleh Xiao Qiao.
Di awal pernikahannya, Xiao Qiao yang belum sepenuhnya percaya pada Wei Shao membangun jalan rahasia ini agar klannya bisa mengepung negara Wei jika terjadi pengkhianatan. Namun ia lupa menceritakannya pada Wei Shao dan tidak menyangka rahasia itu akan terungkap oleh musuh, sehingga memicu pertengkaran internal di mana Wei Shao menuduh Xiao Qiao tidak sepenuhnya mempercayainya karena sebagian besar militer telah dikirim untuk proyek kanal. Wei Shao tidak punya banyak kekuatan dan harus memilih antara mempertahankan Pan Yi atau melindungi wilayah klan Qiao. Meskipun marah dan kecewa, Wei Shao memutuskan untuk mengirim sebagian pasukannya membantu klan Qiao. Keputusan ini didorong oleh nasihat Nyonya Su tentang membalas kebencian dengan kebajikan. Karena jika tidak, Wei Shao tidak akan berbeda dengan kakek Xiao Qiao yang selama ini ia benci. Xiao Qiao yang menyadari pengorbanan suaminya meminta maaf dan memberinya sepasang sepatu tempur buatan tangannya, dan ia berjanji akan menjaga barisan belakang. Wei Shao yang pergi berperang dengan hati yang campur aduk dan menolak melihat Xiao Qiao untuk terakhir kalinya. Namun Xiao Qiao dengan tekad bulat menabuh genderang perang untuk mengantar kepergiannya. Wei Xiao memimpin pasukan utama menghadapi Liu Yan di Pan Yi, sementara Xiao Qiao pergi ke Boya untuk meminta bala bantuan dari kakaknya. Namun Da Qiao menolak membantu. Ia sakit hati karena keluarganya tidak mengirim bantuan saat busy dalam masalah dan masih merasa kecewa dengan undangan perburuan rusa yang tertahan. Da Qiao tidak mau membayarkan suaminya demi orang-orang yang bahkan tidak peduli pada keluarga kecilnya. Merasa kecewa dan dihianati, Xiao Qiao meninggalkan Boya. Ia tak lagi meminta bantuan tetapi bertekad melindungi Wei Shao dengan caranya sendiri. Dalam keputusasaannya, ia mendapatkan inspirasi dari anak-anak yang bermain air dan mendapatkan ide untuk menghancurkan bendungan guna menyampu pasukan Liu Yan. Namun karena debit airnya kurang, ia hanya bisa membanjiri jalurnya. Untuk menakuti musuh, dia menangkap sejumlah burung yang melepaskannya bersamaan untuk menciptakan tipuan yang seolah-olah ada banyak tentara yang menunggu di dalam hutan. Musuh yang melihatnya pun ragu dan memutuskan untuk mundur. Akibatnya Liu Yan kekurangan tentara di garis depan dan terpaksa pulang dengan kekalahan setelah mengorbankan 70.000 tentara. Kekalahan ini tidak membuatnya jerat, melainkan memicu ambisi baru yang lebih kejam. Berkat kecerdasan Xiao Qiao, Wei Shao berhasil mempertahankan Pan Yi. Perasaannya jadi campur aduk. Ia marah karena Xiao Qiao mempertaruhkan nyawanya tetapi juga sangat mengkhawatirkannya. Setelah semua yang terjadi, Wei Shao menyadari betapa beratnya Xiao Qiao berjuang sendirian untuk menjaga perdamaian kedua klan, yang pada akhirnya ia memutuskan untuk melepaskan dendamnya dan sebagai bukti ketulusannya, Wei Shao berjanji akan mengantar Xiao Qiao pulang ke kampung halamannya. Kehadiran Wei Shao dan Xiao Qiao disambut hangat oleh para tetua klan. Melihat bagaimana Xiao Qiao dimanjakan keluarganya, Wei Shao merasa bersalah dan terpukul karena selama ini istrinya diperlakukan dengan keras di negaranya. Sementara itu, Wei Shao akhirnya mengungkapkan perasaannya yang paling dalam dan menyesali semua perbuatannya di masa lalu. Ia mengatakan pada istrinya ingin memiliki seorang anak, dan Xiao Qiao menjawab bahwa dia akan memberinya rumah yang penuh dengan anak-anak. Di keesokan harinya, ketika Wei Shao dan Xiao Qiao hendak pergi, ayah Xiao Qiao mengejutkan mereka dengan berlutut di hadapan Wei Shao, meminta maaf atas kesalahan di masa lalu dan berterima kasih pada keluarga Wei. Wei Shao memaafkannya dan menegaskan bahwa semua dendam telah terhapus. Sebagai puncak perdamaian, Wei Shao membawa istrinya masuk ke kuil suci, tempat para tetua klan Wei dimakamkan. Di sana ia secara resmi memperkenalkan Xiao Qiao kepada mendiang ayah dan saudara-saudaranya, melengkapi janji-janji yang ia buat dan mengakhiri konflik panjang antara dua keluarga. Waktu pun berlalu, Xiao Qiao dikabarkan hamil dan Wei Shao sangat gembira. Mereka membayangkan masa depan damai untuk anak mereka yang dinamai Fei Fei. Wei Shao berjanji tidak akan pernah mengecewakan Xiao Qiao dan bahkan menawarkan untuk membawa ayahnya tinggal bersama mereka agar ia merasa lebih tenang.
Sementara itu hubungan antara Wei Liang dan Qiao Tao diwarnai kecagungan. Wei Liang terlalu hemat dan terus menunda pernikahan karena ingin menabung. Frustasi, Qiao Tao meminta Wei Liang melamarnya hanya dengan membawa sepotong anggrek yang sedang mekar bunga favoritnya. Namun Wei Liang bersikeras menanam anggrek itu sendiri berkat bujukan saudara-saudaranya. Wei Liang akhirnya setuju mengambil anggrek yang tumbuh di wilayah klan Wei bersama dengan tugas menjemput ayah Xiao Qiao yang membuat Qiao Tao sangat gembira. Setelah kekalahan mereka, He Huang dan Liu Yan kembali merencanakan skema baru. Mereka memanipulasi paman pertama Xiao Qiao, pemimpin klan Qiao yang sombong dan terobsesi pada kekuasaan, bernama Qiao Yue. Karena itu Wei Shao enggan menghormatinya. Qiao Yue yang merasa sakit hati karena diabaikan Wei Shao bahkan rela mengkhianati putrinya sendiri. Kemudian He Huang yang licik mengasuh Qiao Yue yang bersekutu dengan Liu Yan. Namun ayahnya Xiao Qiao menentang, tetapi ia dibius yang membuat matanya buta. Setelah melahirkan anaknya, Da Qiao dibujuk kembali ke kampung halaman. Di sana Qiao Yue menjebaknya dan memaksa Bisi untuk mengkhianati Wei Shao, mengancam akan membunuh Da Qiao jika Bisi menolak perintahnya. Bisi yang tidak punya pilihan lain terpaksa berlutut. Wei Liang yang tiba di wilayah klan Qiao untuk menjemput ayah Xiao Qiao. Sesampainya di sana ia merasakan ada yang tidak beres dan menyadari pengkhianatan Qiao Yue. Ia dikejar dan bertarung mati-matian sampai akhirnya Qiao Xi datang membantunya. Wei Liang lalu menyerahkan rumput anggrek yang berlumuran darah kepada Qiao Xi dan memohon agar ia menyampaikan pesan terakhirnya kepada Xiao Tao. Dalam akhir hayatnya, Wei Liang meninggal di tangan Bisi yang dipaksa oleh Liu Yan untuk menusuknya. Di sisi lain, terungkap bahwa Wei Yan telah berusaha membantu Wei Shao di pertempuran Panyi, namun Chen Fang tidak mengizinkannya. Sementara itu, Qiao Xi yang terluka parah memberitahu Wei Shao tentang pengkhianatan dan kematian tragis Wei Liang, dan kabar tersebut membuat Qiao Xiao yang sedang hamil besar pingsan. Wei Shao dengan marah memuncak memerintahkan pasukannya bersiap menuju Panyi. Demi melindungi keluarganya, Wei Xiao pergi ke medan perang. Sementara itu Qiao Xiao menghadapi perjuangannya sendiri dan melahirkan bayinya dengan selamat. Namun kebahagiaannya terganggu oleh kabar bahwa He Huang memimpin pasukan besar untuk menyerang kediaman Wei. Ini menempatkan Wei Shao pada pilihan sulit, kembali menyelamatkan keluarganya atau melanjutkan pertempuran di Panyi. Kemudian salah satu jenderal utusan Wei Shao tiba di kediaman Qiao dan menemukan jenazah Wei Liang. Setelah membantai para penjaga, ia memasuki penjara untuk menyelamatkan ayah Qiao Xiao yang buta. Perjuangannya tidak mudah. Ia kehilangan satu tangan dalam pertarungan, namun ia berhasil membebaskan ayah Qiao Xiao dan menggunakannya sebagai simbol perlawanan terhadap Liu Yan. Para tentara yang masih waras memutuskan setia pada ayah Qiao Xiao daripada Liu Yan yang gila dan haus kekuasaan. Sementara itu rakyat dan keluarga Wei menunjukkan solidaritas luar biasa. Tidak ada yang melarikan diri, dan Nyonya Su serta Qiao Xiao menyatakan akan hidup dan mati bersama rakyat. Kemudian kabar baik datang ketika Wei Yan muncul dengan bala bantuan besar. Meskipun Chen Fang menentangnya, ia pergi bersama para jenderal yang mendukungnya dan berkat perjuangan mereka, pasukan He Huang berhasil dikalahkan. Di Panyi, Wei Shao bertarung melawan Bisi yang terpaksa melawannya karena istrinya disandra oleh Liu Yan. Da Qiao yang tidak tega melihat suaminya diperbudak mengorbankan dirinya dengan melompat dari benteng kota. Pengorbanannya adalah satu-satunya cara untuk membebaskan Bisi, mengembalikan kehormatannya, dan membuktikan cinta sejatinya.
Sementara itu Ehwang menghadapi masalahnya sendiri saat topengnya terlepas dan wajahnya yang rusak terungkap, membuat pelayannya ketakutan. Salah satu utusan Liu Yan membantunya menyingkirkan saksi mata, namun Ehwang juga membunuh utusan itu karena takut Liu Yan mengetahui rahasianya. Pada akhir hayatnya, utusan itu mengungkapkan bahwa ia datang untuk menyelamatkan Ehwang, dan fakta bahwa Liu Yan sudah tahu tentang wajahnya yang rusak membuktikan bahwa Liu Yan benar-benar mencintainya dengan tulus. Ehwang akhirnya menyadari bahwa semua perkataan Wei Shao tentang dirinya yang selalu mengabaikan cinta orang lain adalah benar. Diliputi keputusasaan dan rasa bersalahnya, Ehwang pun mengakhiri hidupnya sendiri. Di saat yang sama, Liu Yan yang terkepung pasrah menghadapi ajalnya di tangan Bizi dan Wei Shao. Setelah semua kekacauan berakhir, proyek kanal dibangun tanpa halangan. Proyek ini bukan hanya membawa air, melainkan juga harapan dan kehidupan baru bagi ribuan rakyat yang ada di sana. Wei Yan yang kembali ke Bianzhou setelah berpamitan dengan neneknya, Bizi, setelah mengenang cintanya bersama Da Chao, membawa bayi mereka pergi mengembara dan mulai hidup baru. Wei Liang dimakamkan dengan layak dan Qiao Tao berjanji akan merawat anggrek pemberiannya dengan baik. Cerita pun berakhir ketika Wei Shao, penguasa yang pernah dikuasai dendam, kini berjalan dengan langkah yang ringan, meninggalkan jejak kekuasaan dan peperangan di belakangnya. Xiao Qiao tersenyum dengan cahaya kebahagiaan yang terpancar di matanya bersama sang putri kecil, buah hati dari janji dan cinta mereka. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. Saya undur diri dan salam Sudaders.